itu. Ada satu penggalan doa dalam devosi itu yang baik sekali untuk kehidupan rohani. Doanya, ya hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Apa makna dari doa ini? Doa ini adalah sebuah permohonan supaya kita memiliki hati atau cara pandang Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Kita mau supaya dalam kehidupan kita setiap hari, kita memiliki hati seperti Tuhan dalam mencintai sesama, dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Namun seringkali dalam perjalanan hidup kita kebingungan dengan bagaimana menghadapi tantangan atau persoalan-persoalan. Panduan apa yang bisa kita gunakan? Dasar apa yang bisa kita gunakan dalam menilai berbagai macam persoalan yang ada di atas dunia ini? Terutama juga persoalan hidup kita setiap hari. Hari ini kepada kita diperdengarkan kisah dari Injil maupun dari bacaan pertama tadi. Ada orang-orang Farisi yang adalah orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan utama Tuhan. Mereka memberikan dirinya atau mempersiapkan dirinya supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Mereka adalah ahli-ahli kitab. Dalam bacaan pertama juga ada seorang tokoh yaitu Nabi Samuel. Dia juga adalah orang yang khusus mempersiapkan diri supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Tetapi kita lihat mereka menghadapi persoalan yang tidak mudah. Orang-orang Farisi ini ketika berhadapan dengan murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat, mereka melihat ini bagaimana ini. Katanya mereka kelompok yang artinya nabi, tapi bagaimana perilaku mereka justru melawan hukum Sabat. Mereka tidak taat kepada hukum Sabat. Satu, yang kedua, demikian juga Nabi Samuel. Dia sudah melantik Saul menjadi raja. Tetapi kemudian dia menghadapi masalah karena Saul ditolak oleh Allah. Dan dari firman Tuhan tadi, dia diminta untuk mengurapi orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu bukan tanpa resiko untuk Samuel. Dia bisa dibunuh karena seolah-olah dia mau membuat suksesi atas raja bangsa Israel waktu itu. Ini adalah persoalan-persoalan yang pelik dalam kehidupan kita. Kita menilai orang sesuai dengan hukum positif. Itu yang dipegang teguh oleh orang-orang Farisi. Karena memang mereka ahli kitab. Kalau tidak ada dalilnya dalam kitab suci, itu tidak boleh, salah, dosa. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi ketika mereka terlalu fokus pada dalil-dalil dalam kitab suci, dalam hukum-hukum positif, seringkali yang terjadi adalah mereka menggunakan dalil-dalil atau hukum positif itu untuk menguasai, mendominasi orang lain. Dan itulah yang terjadi. Kita tidak lagi melayani manusia, tetapi melayani nafsu berkuasa yang memang ada dalam insting manusia.
Dan itu bukanlah hati Tuhan terhadap manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sampai ke titik itu, yaitu membersihkan kita, hati kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, dari insting mendominasi orang lain dengan menggunakan apapun, termasuk firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita murnikan hati dan pikiran kita, agar sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sungguh memiliki hati Tuhan, dan tidak terpenjara dalam cara pandang yang sempit, apalagi karena dipengaruhi oleh nafsu mendominasi, berkuasa atas orang lain. Agar pelayanan kita, pemberian diri kita sebagai apapun di atas dunia ini, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pejabat, sebagai pelayan publik, atau sebagai apapun, sebagai imam, suster, semua kita lakukan dalam cara pandang Tuhan untuk menyelamatkan, membebaskan manusia sesama kita. Semoga